Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 16 ingin mengenai proyek UTS pengantar rekayasa dan desain. Sebelumnya kami hendak memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Aulia Silalahi dengan NIM 11 S2 0018. Saya Valentina Margareta Siahan dengan NIM 11 S2 0038. Nama saya Rufina Prinasitorus dengan NIM 12 S2 0007. Nama saya Mastuari Oktavina Rumapea dengan NIM 12 S2 0026. Saya Jevania dengan NIM 12 S2 0048. Nama saya Heru dengan NIM 14 S20 012. Nama saya Rekton Samuel Sitorus dengan NIM 21 S2 0009. Nama saya Ardi Manalu dengan NIM 21 S2 0030. Nama saya Ramoluman Gaul dengan NIM 21 S2 0050. Nama saya Sarah Gabriela Hutagal dengan NIM 31 S2 0019. Baiklah, di sini ada 5 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 teori pendukung, yang ketiga, bab 3 metode, yang keempat, bab 4 pembahasan, dan yang kelima adalah penutup. Yang pertama, pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bagian pertama yaitu latar belakang mengenai pengerjaan proposal desain jembatan ini dilatar belakangi oleh mata kuliah pengantar rekayasa dan desain sebagai implementasi pembelajaran. Sebelumnya telah dilakukan desain jembatan secara pribadi oleh tiap-tiap anggota kelompok dengan pemilihan desain berdasarkan pemikiran tiap anggota kelompok. Dalam memilih desain yang akan kami gunakan, kami mengevaluasi dengan beberapa kriteria penilaian seperti panjang jembatan yang sudah sesuai dengan yang diharapkan, estetika jembatan itu sendiri, masa beban yang dapat ditopang, keproporsionalan jembatan, serta hasil uji jembatan ketika dilalui oleh beban yang disimulasikan dengan aplikasi Bridge Designer. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk penerapan mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Selain itu, laporan ini juga mendesain konstruksi jembatan dengan memanfaatkan suatu software dan melakukan pengujian simulasi pada desain yang telah dibuat. Kemudian ada batasan masalah. Dasar dari desain jembatan ini adalah jembatan yang bisa menghubungkan antar tempat yang memiliki celah 60 meter. Kemudian yang kedua, teori pendukung akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari jembatan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki peran penting terutama dalam menunjang bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. 2.2 ada bentuk dan tipe-tipe jembatan. Berdasarkan kemajuan teknologi dan pengetahuan dalam bidang jembatan, ada beberapa bentuk dan tipe-tipe jembatan, yakni yang pertama ada jembatan lengkung batu, 2 ada jembatan rangka, 3 jembatan gantung, 4 jembatan beton, dan yang terakhir ada jembatan haubans. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian konstruksi jembatan. Secara umum, konstruksi jembatan beton memiliki 2 bagian, yaitu bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas merupakan konstruksi yang berhubungan langsung dengan beban-beban lalu lintas yang bergerak. Bangunan atas terdiri dari berbagai rangka, yaitu tiang sandaran, trotoar, lantai kendaraan, balok diafragma, dan gelagar. Sedangkan bangunan bawah adalah konstruksi yang menerima beban-beban dari bangunan atas dan meneruskan ke lapisan pendukung di bawahnya. Bangunan bawah terdiri dari berbagai rangka yaitu kepala jembatan, pela injak, fondasi, dinding sayap, dan landasan. Kemudian bab yang ketiga, metode. Pada penentuan desain yang akan dianalisis, kami membuat beberapa spesifikasi desain yang harus dipenuhi oleh setiap anggota kelompok. Yang pertama,
panjang jembatan yang menghubungkan celah 60 meter, kemudian jembatan harus memiliki nilai estetika yang tinggi, kemudian desain jembatan memiliki penopang yang kuat, kemudian desain juga memperhatikan proporsional dari desain tersebut, kemudian desain dapat disimulasikan atau dilakukan pengujian terhadap beban atau massa yang dapat ditampung oleh desain tersebut. Setelah melakukan evaluasi terhadap desain yang telah dibuatkan oleh masing-masing anggota kelompok, kami sepakat memilih gambar 8 dan gambar 9, di mana pada gambar 8 terdapat satu kekurangan, yaitu desain jembatan tidak dapat disimulasikan dengan baik. Kemudian pada gambar 9, celah yang menghubungkan jembatan hanya mampu menghubungkan 44 meter. Kita masuk pada langkah-langkah metode pembuatan desain jembatan pada aplikasi SketchUp. Bagaimana ukuran panjang dan lebar jembatan yang akan didesain. Kemudian pada aplikasinya kita pertama-tama membuat persegi panjang sesuai ukuran dan panjang lebar yang kita rencanakan sebelumnya menggunakan tools rectangle. Kemudian kita klik kanan pada objek persegi panjang yang telah kita buat dan kita memilih make group. Hal ini bertujuan untuk agar setiap komponen dalam jembatan dapat diedit secara terpisah. Kemudian kita menggunakan tools pull untuk membuat objek 2 dimensi tadi menjadi berbentuk 3 dimensi. Kita sesuaikan ukurannya dengan rancangan yang ada sebelumnya. Kemudian kita gunakan tools circle untuk membuat tiang pada sisi jembatan. Lalu kita gunakan tool push pull lagi untuk mengatur panjang dari tiang sisi jembatan. Kemudian untuk membuat tiang atasnya kita menggunakan cara yang sama, hanya saja tiangnya diletakkan secara horizontal. Lalu untuk membuat pagar pada sisi jembatan menggunakan tool circle, kemudian diatur tingginya dengan tool push pull. Setelah itu tiang pagar disalin hingga ke ujung jembatan. Untuk pegangan pagar menggunakan cara yang sama, tetapi pegangan jembatan diletakkan secara horizontal di sepanjang jembatan. Kemudian untuk membuat garis jalannya kita menggunakan tool line dengan membentuk objek persegi persegi panjang di atas permukaan jalan. Setelah semua objek selesai didesain, kita tinggal melakukan pewarnaan pada objek. Selain pewarnaan, kita juga dapat memberi tekstur pada objek agar terlihat lebih nyata. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan desain menggunakan aplikasi Bright Designer. Yang pertama adalah kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi tersebut pada PC atau komputer yang akan kita gunakan. Kemudian saat di menu pertama akan muncul pemilihan panjang daripada jembatan yang akan kita buat, dan kita akan memilih apakah jembatan kita menggunakan pier atau tidak. Kemudian kita lanjutkan saja pada tahap menambah beban pada saat simulasi. Next, kita pilih next untuk setiap hasil yang sudah kita pilih dalam pembuatan desain kita. Nah, setelah masuk dalam menu utama pembuatan jembatan menggunakan Bright Designer, akan terdapat 4 tools utama yang dapat digunakan untuk membangun desain kita. Pertama-tama, kita menentukan dulu titik yang menjadi acuan pada desain kita nanti. Kemudian kita pilih material serta ketebalan daripada kawat yang akan kita hubungkan. Nah, setelah kita menghubungkan setiap titik itu menggunakan kawat, cara agar mensimulasikan jembatan kita tersebut adalah dengan memilih tools, yaitu dengan memilih tools untuk mensimulasikannya. Kemudian akan muncul dengan sendirinya simulasi yang dimana jembatan kita akan dilewati sebuah truk dan akan menunjukkan apabila jembatan atau desain kita itu masih berwarna merah, berarti jembatan kita belum layak digunakan. Maka kita ulangi langkah-langkah yang telah saya jelaskan sampai jembatan kita benar-benar bisa digunakan. Baiklah, kami akan menampilkan simulasi dari desain kami. Demikian penampilan dari simulasi dari desain kami, kemudian akan dilanjutkan
pada bab 4 pembahasan. 4.1 Desain konstruksi jembatan dengan menggunakan aplikasi. Masa jembatan, pengujian dilakukan menggunakan desain jembatan, didesain menggunakan aplikasi Bright Designer. Masa jembatan pada desain gambar 9 adalah 7.850 kg per meter kubik, sedangkan masa jembatan pada gambar 8 masih belum dapat didefinisikan dengan akurat, sehingga kami hanya melakukan pengujian pada desain gambar 8. Untuk spesifikasi jembatan dapat dilihat dari gambar 2.1. Kemudian ada estetika. Nilai estetika dari jembatan sudah kami rancang di antara sebagai berikut. Proposisi ukuran jembatan yang sesuai dan dapat dikategorikan untuk dilewati oleh beban dengan berat 80 kN. Yang kedua, penggunaan warna yang tidak terlalu mencolok dan perpaduan warna yang menarik menambah estetika jembatan. Yang ketiga, material jembatan yang terbuat dari karbon steel juga memperindah desain jembatan. Selanjutnya, simulasi beban yang dapat ditopang. Berdasarkan hasil simulasi, beban yang dapat ditopang oleh desain gambar 9 adalah 480 kN. Sedangkan untuk desain gambar 8, beban tidak dapat diketahui, sehingga pengujian hanya dapat dilakukan pada desain gambar 9. Kemudian bab yang kelima, penutup, akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan yang dapat kami tarik adalah bahwasanya desain jembatan jenis cable stay yang telah kami pilih merupakan jembatan bentang panjang yang estetis dan mungkin akan digunakan sebagai prasarana transportasi yang penting. Struktur jembatan ini juga terdiri dari beberapa komponen struktural seperti pilar, baja, dek jembatan, dan kabel. Dek jembatan tersebut akan digantung dengan kabel prategang yang diangkut oleh pilar dengan sedemikian rupa, dan semua gaya gravitasi yang bekerja pada dek jembatan akan ditransfer ke tanah melalui kabel dan pilar. Dengan demikian, dalam perencanaan pembuatan jembatan, kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi jembatan tersebut. Di sini juga penerapan rekayasa engineering sangat diperlukan dalam mendesain jembatan, sehingga hasil dari perencanaan dapat diwujudkan sesuai standar yang ada. Kami juga dapat memberikan saran dalam pembuatan desain jembatan. Di antaranya ialah, pertama, sebaiknya dalam pembuatan desain jembatan, kita terlebih dahulu menentukan jenis jembatan apa yang akan kita buat. Dan kita terlebih dahulu menentukan dalam keadaan apa jembatan yang akan kita buat. Yang kedua ialah, sebaiknya dalam pembelian aplikasi, kita membeli aplikasi yang dapat melakukan pengujian ketahanan agar kualitas dari desain jembatan tersebut lebih akurat. Dan yang terakhir adalah, sebelum memulai desain jembatan, pastikan kita sudah memahami tools-tools yang ada dalam aplikasi tersebut. Gunanya adalah untuk kita tidak terlalu kesulitan dalam mendesain jembatan kita. Yang dapat kami jelaskan dari proyek UTS yang telah kami kerjakan. Terima kasih.